silakan. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Sebelumnya, saya banyak mengenal diri Bapak. Saya perawat Maria Rudiana dan bertugas pada siang hari ini sampai jam malam nanti. Jadi tujuan saya kesini adalah untuk berdiskusi terkait dengan hasil tes Bapak tadi. Diskusi tentang hasil lab saya? Buat apa? Jadi begini Bapak, tadi dari hasil status perawatan itu Dr. Brian ada mengunjungi Bapak dan menyampaikan terkait hasil diagnosis Bapak. Saya memperhatikan bahwa Dr. Brian hanya masuk sekitar 30 menit yang lalu. Jadi saya merasa bahwa waktu 30 menit ini masih kurang untuk memahami terkait informasi yang ada. Apakah Bapak ada kesusahan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh dokter? Saya paham Bapak bahwa Bapak baru saja berbicara dengan dokter dan menerima hasil diagnosis dari dokter. Saya di sini ingin membuat Bapak merasa didengar dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak miliki. Apakah boleh kita berbincang santai sekitar 10-15 menit, Bapak? Jadi saya melihat Bapak terlihat tegang dan khawatir. Kalau boleh saya tahu Bapak, bagaimana perasaan dan pikiran Bapak ketika pertama kali mendengar diagnosis Bapak? Saya marah, suster. Saya tidak pernah menyangka. Saya awalnya hanya mengikuti anjuran dari dokter puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit ini. Dan sekarang, saya malah harus berhadapan dengan kata-kata dingin dari dokter yang mengatakan saya menderita kanker darah stadium 3 dan harus melakukan pengobatan segera, kemoterapi lagi. Baik Bapak, saya mengerti sekali perasaan Bapak. Wajar sekali jika Bapak kaget dan tidak percaya. Bapak merasa kondisi tubuh Bapak saat ini tidak sejalan dengan hasil yang Bapak dengar ya? Pas sekali suster, buat apa saya harus berobat, apalagi sampai kemoterapi? Kalau saya tidak merasakan sakit kanker ini, saya takut misalnya saya harus mengikuti pengobatan ini, saya tidak dapat bekerja lagi. Bagaimana dengan keluarga saya? Saya hargai pikiran Bapak. Rasa kebingungan adalah hal yang sangat normal dalam situasi ini. Bapak izin, boleh saya jelaskan beberapa hal terkait penyakit Bapak? Silakan. Jadi Bapak, penyakit yang Bapak menderita ini adalah penyakit kanker darah atau bahasa medisnya itu adalah leukemia. Jadi kanker darah ini adalah penyakit di mana sel darah putihnya Bapak ini yang seharusnya melawan kuman malah tumbuh terlalu banyak dan tidak normal. Itu nggak hanya memakan bakteri tetapi juga memakan sel darah yang sehat. Contohnya adalah sel darah merah. Ini yang membuat Bapak sering merasa lelah, kulitnya pucat, juga mudah memar. Pada saat Bapak dites di puskesmas kemarin, yaitu tes darah, tes hapusan darah, dan juga pemeriksaan sumsum tulang, menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa sel darah Bapak ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dokter sudah memastikan diagnosis Bapak seperti itu. Jadi memang benar, sus. Bapak memang mendapatkan diagnosis ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Tapi apakah Bapak akan menyerah sampai di sini saja, Bapak? Bapak harus kuat dalam menghadapi situasi ini. Bapak tidak sendiri kok, ada kami dan juga keluarga Bapak yang akan terus mendampingi Bapak. Apa yang paling Bapak takutkan dari pengobatan ini, Bapak? Saya takut dengan ada sampingnya, sus. Saya dengan kemoterapi ini membuat orang lemah dan sulit dalam aktivitas. Saya takut membuat keluarga saya kesulitan. Pak Joko, rasa takut itu sangat wajar. Kami akan membantu Bapak mengelola efek samping itu. Karena kalau kita mulai dengan satu langkah pertama, Bapak, kita bisa bahas jadwal kemoterapi. Nanti saya akan jelaskan terkait apa yang perlu disiapkan. Baik, saya akan mencoba. Saya percaya dengan apa yang suster katakan. Baik, ini semua yang luar biasa Bapak. Keputusan Bapak adalah keputusan yang sangat penting, yang sangat besar. Nanti kami akan bantu untuk kedepannya Bapak. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Tidak sedikit kejelasan? Ya, saya sudah merasa lebih tenang. Terima kasih, suster. Baik Bapak, dari diskusi kita hari ini, Bapak sudah mau mempertimbangkan untuk memulai pengobatan. Bapak sudah sangat hebat, mau terbuka dan berbicara dengan jujur. Jika Bapak sudah berbicara dengan keluarga, silakan hubungi saya ya, atau kita bisa atur jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Saya izin permisi ya Bapak. Baik, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa seni dalam berkomunikasi itu yakni sebuah percakapan yang membingungkan, yang dilakukan oleh perawat melalui sentuhan, kata dan juga rasa percaya, sehingga dapat menjembatani antara penolakan dan juga penerimaan. Meskipun menerima kenyataan pahit, namun penerimaan yang dilakukan oleh pasien ini dapat menuju pemulihan yang utuh untuk fisik dan juga psikologisnya. Seperti judul dari video ini, The Art of Communication, A Healing Conversation Can Bridge Belief to Reality.